Berbagai langkah telah ditempuh ya oleh pemerintah, tapi rasanya kurang agresif ya mungkin karena kurang uangnya gitu ya. Jadi investasinya itu Pak Haryanto kurang mau menyebutkan itu, tapi saya membantu beliau aja. Nah kalau di sini udah soal uang, kita tanyakan ke Meti. Nah peran Meti seperti apa Pak untuk bisa membantu transisi energi ini lebih cepat lagi? Oh ya, by the way tadi di paparan, maaf Pak Ari, saya melihat ada DME ya, itu kalau nggak salah gasifikasi dari batu bara ya Pak ya, itu termasuk, dan kabar terkininya sepertinya juga dari Danantara sendiri akan membiayai ini ya, proyek gasifikasi batu bara ini. Jadi hilirisasi terkait dengan energi baru terbarukan dari batu bara ini sedang work in progress, which is kabar bagus buat kita. Silakan Pak Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Moderator, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi. Mungkin saya perkenalkan sedikit tentang Meti Bu ya, karena teman-teman dari mahasiswa mungkin masih banyak yang belum tahu. Ntar takutnya dikira dari Jepang Pak. Ya, jadi Meti adalah Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Jadi itu satu society atau kumpulan para pakar, para player atau yang biasa dari korporat, kemudian akademisi juga ada, dan umum. Jadi silahkan yang tertarik memikirkan, ikut mengembangkan energi terbarukan, silahkan bergabung di Meti. Dan Meti satu-satunya partner pemerintah dalam hal percepatan regulasi-regulasi tentang energi baru dan terbarukan. Tadi kalau berbicara mengenai kependanaan, transisi energi kita dari energi fosil ke energi clean atau energi bersih, itu saya ingat Ibu Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, menyampaikan dalam satu sesi sebagai keynote speaker di EBTK Expo tahun 2023 kalau nggak salah, bahwa Indonesia membutuhkan 4.000 triliun rupiah Bu, jadi tidak sedikit. Nah karena begitu besarnya kebutuhan dana untuk mengalihkan pembangkit listrik dari fosil kepada yang non-fosil, pemerintah membuka peluang kepada swasta untuk ikut terlibat. Pemerintah juga sudah melakukan roadmap untuk phase out atau early retirement atau pensiun dini beberapa PLTU. Tetapi beliau menyampaikan phase out bukan berarti dia berhenti total, tetapi akan di standby-kan. In case something happen, ada yang terjadi, dia bisa diaktifkan. Secara umum Indonesia kita berlimpah batu bara. China juga tidak buru-buru untuk melakukan phase out atau early retirement terhadap pembangkit batu baranya. Kalau nggak salah dia baru akan berpikir di tahun 2020-40. Nah kenapa tidak kita melakukan hal yang sama? Karena menyanggupi atau mengumpulkan sampai 4.000 triliun itu tidak mudah. Jadi kira-kira perlu tahapan-tahapan untuk mencapai kepada rencana-rencana kita kepada net zero emission sesuai perjanjian Paris Agreement kemarin. Kira-kira seperti itu Bu. Oke, lalu bagaimana kira-kira strategi yang bisa dilakukan, approach ke misalnya mitra internasional supaya, karena kalau misalnya kita bicara terus terkait bagaimana perubahan iklim, bahaya dan dampaknya, tapi kalau tidak ada pembiayaan yang bisa mendanai proyek-proyek EBT ini akan menjadi zilch, akan menjadi sama aja bohong gitu Pak. Nah kira-kira dari Meti sendiri bagaimana membantu dalam hal pendanaan ataupun kolaborasi dengan mitra internasional terkait dengan investasi hijau? Meti sendiri sudah melakukan beberapa kerjasama dari pihak-pihak internasional dengan prinsip bahwa kita hidup di bumi yang sama. Artinya kita punya rasa tanggung jawab bersama untuk bagaimana kita mencapai yang namanya net zero emission. Nah, negara-negara terutama yang berlimpah keuangan tentu melirik negara-negara yang membutuhkan untuk peralihan
ke net zero emission. Kita tidak bisa kesampingkan kepentingan untuk mencapai keuntungan di situ dari pihak mereka. Tetapi selama kerjasama itu saling menguntungkan, kenapa tidak? Jadi beberapa proyek-proyek energi baru terbarukan itu membuka peluang bagi korporat-korporat asing bekerja sama dengan korporat dalam negeri. Ada yang dimediasikan atau dikerjasamakan melalui METI, ada yang mereka melakukan searching sendiri. Itu dimungkinkan oleh PLN terutama yang melakukan tender-tender tersebut. Jadi saya lihat upaya pemerintah untuk membuka selebar-lebarnya pihak asing untuk berinvestasi. Seperti apa komitmen internasional, Pak? Komitmen internasional terhadap Indonesia itu cukup kuat karena melihat pertumbuhan ekonomi kita, stabilitas keamanan, dan sebagainya, sehingga mereka akan tetap berada di Indonesia. Ada beberapa perusahaan asing yang sudah berafiliasi, bahkan dia bisa mendirikan perusahaan sendiri di Indonesia untuk membantu percepatan Indonesia untuk menuju net zero emission. Oke. Apakah dilakukan pendekatan bukan sebatas kalau mereka adalah negara dengan dana yang melimpah kemudian membantu kita, tapi lebih kepada bagaimana mereka yang telah melakukan kerusakan terlebih dahulu, sehingga ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral kepada negara-negara yang mendapatkan dampaknya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa di balik upaya kita menuju net zero emission, kita ketika pemerintah memberi peluang kepada swasta dan memberi peluang kepada pihak asing, itu artinya kita harus memberi kesempatan mereka untuk mengambil keuntungan. Tapi dari sisi lain, pemerintah juga mengatur bagaimana bisa supaya energi-energi terbarukan yang kita klaim sebagai energi bersih itu dapat terjangkau oleh masyarakat kita. Memang dari pemerintah sendiri juga berupaya untuk terus mengurangi subsidi kepada listrik di Indonesia karena beban negara akan membesar. Jadi saya melihat beberapa teknologi yang mereka punya itu memang sudah bisa dikatakan meredus pembiayaan sehingga cost of production mereka itu bisa lebih rendah sehingga bisa diterima oleh masyarakat kita, Bu.